mengenai seorang pemimpin yang baik di dalam suatu organisasi, hal tersebut pastinya akan merujuk kepada seorang individu yang mampu mengayomi, mengarahkan, serta mempengaruhi para bawahannya. Jika terdapat seorang pemimpin yang sesuai dengan karakteristik tersebut, niscaya segala tujuan yang telah dibentuk oleh organisasi akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Ranah kepemimpinan bukanlah hal yang membahas tentang pengakumulasian kekayaan, hierarki, atau bahkan hak-hak bulan semata. Kepemimpinan merupakan sebuah jalan untuk menghubungkan serta melibatkan sejumlah pihak pada tingkatan-tingkatan yang sesuai. Kepemimpinan menurut Robert Baron tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Behavior in Organization, Understanding and Managing the Human Side of Work ialah leadership is the process whereby one individual influence over group members toward the attainment of defined group goals, atau kepemimpinan merupakan proses di mana individu memberikan pengaruh kepada anggota kelompok lain tentang perolehan tujuan yang telah diputuskan oleh kelompok atau organisasi. Menurut Magician tahun 2005 dalam Organizational Behavior Emerging Realities for the Workplace Revolution bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan dampak, mendorong dan memungkinkan orang lain agar berkontribusi pada keefektifan dan kesuksesan organisasi di mana mereka merupakan anggotanya. Menurut Bapak Kartono pada tahun 2011, terdapat 8 tipe utama dari kepemimpinan. Yang pertama ialah tipe karismatik, di mana pemimpin ini memiliki kekuatan energi serta daya tarik yang luar biasa sehingga dituruti oleh bawahannya. Yang kedua ialah tipe paternalistik dan maternalistik, di mana seorang pemimpin diibaratkan seperti ayah ataupun ibu yang penuh dengan kasih sayang dengan anaknya. Mereka cenderung memberi karyawan untuk berinisiatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ialah tipe militaristik, di mana mereka cenderung memberikan komando menggunakan sistem atasan dan bawahan secara otoriter, menghendaki supaya bawahannya selalu taat secara formalitas. Yang keempat terdapat tipe otokratik, didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak serta harus dipenuhi. Setiap perintah ditentukan tanpa adanya konsultasi, sehingga kekuasaan menjadi sangat absolut. Tipe selanjutnya adalah tipe laissez-faire, yaitu membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jabatan pemimpin didapatkan dengan cara yang tidak baik, seperti sistem nepotisme. Keenam, ada tipe populistik, yaitu dapat bersikap dan menjadi pemimpin rakyat. Tipe ini berpatokan pada nilai masyarakat tradisional. Ketujuh, ada tipe administratif, yaitu pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efektif. Melalui tipe ini diharapkan muncul suatu perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Terakhir, ada tipe demokratik, yaitu pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Kekuasaan organisasi terletak pada peran aktif dari setiap bawahannya. Salah satu tokoh pemimpin Indonesia yang menerapkan tipe demokratik ini adalah Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Seperti apakah sosok Wali Kota Surabaya ini? Berikut penjelasannya. Inilah sosok Tri Risma hari ini, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Risma, wali kota perempuan pertama Surabaya yang sudah tersohor namanya sebagai wali kota yang sangat berdedikasi untuk memajukan kota Surabaya. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 November 1961. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah berkali-kali menjabat sebagai kepala bagian, salah satunya yaitu Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan sekaligus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Ketika ia memegang kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, ia berhasil menata kota Surabaya menjadi lebih asri dan hijau. Prestasi tersebut yang kemudian menarik Partai PDI Perjuangan untuk mencalonkan dirinya sebagai kandidat wali kota Surabaya. Ia dikenal sebagai orang yang ulet, bekerja keras, ceplas-ceplos, dan berpihak kepada wong cilik atau orang kecil. Hingga kini, Ibu Risma telah menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode hingga tahun 2021. Ibu Risma tercatat sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya yang dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja ya kita ke materi untuk mempersingkat waktu. Benar deh, ini dia yang belum join. Siapa deh yang belum join jam segini? Ini si Lia udah di waiting room. Oh, Gue aktif ya. masuk aja. Ayolah, paling males banget deh sama yang telat-telat kayak gitu. Mana Delia, udah join belum?
Selamat siang semuanya. Maaf ya aku telat soalnya tadi aku bangunnya kesiangan. Maafin ya semuanya. Aduh gimana sih Li, seharusnya kamu jadi anggota yang menghargain waktu lagi dong. Di sini kan udah pada datang duluan. Jadi nungguin kamu nih, diskusinya nggak jalan ngadet. Iya maaf. Insya Allah aku nggak ulang lagi kok minggu depan. Bagus, emang harus kayak gitu. Emang harus disiplin ya. Jadi ini. Nah, cuplikan drama singkat tadi mengaminkan beberapa sifat Ibu Risma yang terkenal dengan disiplin, tegas, dan suka berdiskusi dengan bawahannya. Dan berikut gaya kepemimpinan Ibu Risma. Ibu Risma merupakan pribadi yang dikenal tegas dan peduli kepada masyarakat sekitar. Beliau tidak segan membantu dan melayani langsung secara tatap muka ke hadapan masyarakat. Contohnya seperti pada tayangan ini, di mana Bu Risma turun langsung memeriksa proses pelayanan publik, yaitu kartu tanda penduduk berbasis online atau lebih tepatnya disebut IKTP. Namun, di dalam melaksanakan tindakan pengecekan pelayanan publik tersebut, tidak jarang beliau menjadi pemimpin yang emosional. Tindakan yang mendasari sifat dan perilaku emosional pada video Bu Risma ini adalah terkait masalah birokrasi yang berbelit karena dianggap menghambat proses pelayanan publik pada masyarakat. Emosi Bu Risma sebagai pemimpin dan manajer publik merupakan suatu keunikan tersendiri, dikarenakan beliau mampu memainkan emosinya dalam sebuah ketegasan sehingga mampu mengubah budaya organisasi publik yang kaku dan lamban. Selain itu, integritas Ibu Risma tidak diragukan lagi tentunya. Hal ini juga merupakan faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Contohnya pada video ini di mana Ibu Risma berani mengambil resiko apapun dalam membuat keputusan seperti pembubaran Gang Doli di Surabaya. Gaya kepemimpinan Bu Risma merupakan gaya kepemimpinan transformasional, di mana karakter inovatif mendorong Ibu Risma untuk melakukan banyak transformasi pada birokrasi pemerintahan kota Surabaya. Surabaya di dalam genggaman Bu Risma bisa berubah menjadi kota yang hijau, asri dan bersih, serta kinerja para pegawainya semakin meningkat dikarenakan adanya pemangkasan praktik birokrasi dalam pengaplikasian sistem e-government. Berikut merupakan pelajaran yang dapat dipetik dari sosok Bu Risma. Yang pertama, Bu Risma membuktikan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin. Yang kedua ada beliau membuktikan bahwa pemimpinan itu bisa tegas dan peduli kepada masyarakatnya. Yang ketiga, sosok Bu Risma menerapkan intellectual stimulation yang merupakan pimpinan transformasional menciptakan rancangan dan berpikir inovatif bagi pengikut melalui asumsi-asumsi pertanyaan, merancang kembali masalah, menggunakan pendekatan pada masa lampau dengan cara yang baru, dan yang keempat memiliki banyak inovasi yang bertujuan untuk kepentingan publik, antara lain penataan ruang terbuka hijau, pengelolaan lingkungan dan sampah, dan penutupan lokalisasi. Dan yang kelima ada beliau itu merupakan sosok yang inspirasi. Berikut merupakan video yang menampilkan beliau menjelaskan kata-kata untuk menginspirasi anak-anak yang memiliki kekurangan finansial. Tidak ada alasan lagi kalian ngomong aku tidak bisa sekolah. Tidak ada alasan lagi kalian ngomong aku nggak punya, nggak apa-apa kalau nggak punya sepatu bagus. Kalian nggak usah minder, kalian tidak usah malu. Kalau teman kalian punya sepatu bagus, punya tas bagus, nggak ada hubungannya. Dengerin ibu, nggak ada hubungannya sepatu bagus dengan keberhasilan kalian, nggak ada.
15 menitan juga. Kayaknya lihat deh. Lihat, Joy. Ayo. Dikit sih. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Pusing gimana ya? Ini ya diskusinya. Ayo masuk ya. Baik, alhamdulillah. Maaf ya, maaf. Aku Sesaja.